Perkenalkan, nama saya Muniroh SPDI. Saya adalah pengajar di RA Al-Zahra, Kampung Pabuaran RT 8 RW 3, Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya adalah mahasiswi PPG Batch 1 dari LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Saya akan mempersembahkan praktik video pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 6 Mei tahun 2025 dengan tema Beriman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan melaksanakan sholat dulu. Ayo semuanya berdiri. Ya, 1, 2, 3. Sholli sunatan duha fi rakataini lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Kita baca doa sudah sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah, yaitu materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Tapi sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap, siap. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum
supaya tahu siapa yang sakit dan masuk hari ini. Sekarang hari apa? Hari apa? Selasa. Tanggal berapa? 6. Ahmad Sultan. Hadir. Akifah Laila. Anissa Izzatia. Adila Widiawati. Akila Widiawati. Hadir. Citra Nur Hafifah. Hadir. Lala Khodria. Hadir. Muhammad Ferry. Hadir. Nabila Fitri Aryani. Nadila Asmi. Hadir. Noval Bukhari. Hadir. Febi Nur Eliza. Hadir. Raditya Pito. Hadir. Raka. Hadir. Noval Bukhari. Sudah belum Noval Bukhari? Fitri Nur Latifah. Hadir. Adibah Salsabila. Hadir. Lala Khodria sudah? Sudah. Ada yang belum diabsen? Sudah semua? Ya, berarti hari ini hadir semuanya ya. Ya, baik. Sekarang Ibu Guru mau tanya. Anak-anak tahu tidak berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Berapa? 25. Kemudian apa perbedaan nabi dan rasul? Ada yang tahu apa perbedaan nabi dan rasul? Ayo, ada yang tahu tidak perbedaan nabi dan rasul? Nabi itu apa? Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul menerima wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Ya, itu perbedaan nabi dan rasul. Apa sifat-sifat wajib nabi dan rasul? Sebutkan, ada berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Sifat wajib nabi dan rasul ada berapa? Hah? Ya, coba satu apa? Sidik artinya? Benar. Kedua? Amanah. Amanah artinya? Percaya. Tablik apa? Menyampaikan. Terus? Yang keempat apa? Patona. Patona artinya? Hah? Cerdas. Nabi itu pasti pintar. Tidak mungkin Nabi itu bodoh. Nah, sekarang sebelum belajar, Ibu Guru akan membagikan kartu terlebih dahulu. Ya, nanti anak-anak cari pasangannya. Ya, pasangan jawabannya dan pertanyaannya. Ngerti? Nah, Ibu Guru mau kocok dulu nih ya. Dikocok dulu. Nanti supaya anak-anak tahu arti jawaban dan pertanyaannya. Siap ya? Nah, ini setiap kartu berbeda ya. Kalau yang tidak kebagian nanti ditunggu dulu ya. Nah, sekarang Ibu punya satu kartu, ya. Ibu punya satu kartu, yang tahu jawabannya langsung ngacung, oke? Ya. Berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui? Berapa? Apa? Jawaban kamu? 25. Coba lihat kartunya. Bukan ini, maksudnya yang jawaban di kartu. Ibu, coba apa? Punya siapa? Punya? Pebi. Berapa Pebi jawabannya? 25 nabi dan rasul. Ya, bagus, pintar ya. 100. Kemudian coba kamu bacain. Orang yang diberi wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Ah, itu arti apa? Coba ada yang tahu nggak? Orang yang diberi Wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. siapa? Ada yang tahu nggak? Itu pengertian apa? Coba. Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya apa? Oh, salah. Ayo pertanyaannya apa? Coba lihat dibaca itunya, kartunya. Kamu baca kartunya apa? Lihat, itu jawabannya punya Lala. Coba yang lain.
dimaksud dengan Rasul? Ya, apa yang dimaksud dengan Rasul? Jawaban dari apa nih? Lala? Orang yang diberi wahyu dari Allah untuk sendiri dan disampaikan kepada orang. Ya, pintar. Orang yang diberi wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya, yaitu pengertian dari Rasul ya. Kemudian coba kamu baca. Apa pertanyaan kamu? Orang yang diberikan wahyu dari Allah untuk ada yang tahu? Apa tadi? Apa yang dimaksud dengan nabi? Ya, pintar, hebat, Radit. Apa yang dimaksud dengan Nabi 100 ya? Nafas 100, Radit 100. Coba kamu Evi sebutkan Nabi. Ada yang tahu? Baca lagi. Yang ini udah. Nah, yang ini coba kamu baca. Sebutkan satu tugas Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu tugasnya apa yang coba? Ayo. Baca. Jangan takut salah. Apa itu? Ayo apa? Nih, pertanyaannya dia apa, Di? Sebutkan satu tugas Nabi dan Rasul. Ayo, ada yang tahu? Yang keras. Coba ulang lagi. Apa? Menyeru kepada manusia untuk iman Subhanahu wa ta'ala. Pintar Nabila ya. Menyeru kepada manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu tugas Nabi dan Rasul. Coba sekarang Sasa apa itunya? Sebutkan 4 kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebutkan 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu? Hah? Apa Sultan apa? Apa Sultan? Soalnya Taurat, terus Zabur, ya pintar, terus Quran. Ya, jadi ada 4 yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian lanjut lagi. Tadi kamu pertanyaannya sudah dibacakan belum? Apa pertanyaannya? Contoh? adanya nabi dan rasul. Contoh bukti adanya Nabi dan Rasul, ada yang tahu nggak? Jawabannya apa? Hah? Ada yang tahu? Coba kamu Raka, jawabannya apa Raka? Kitab suci dan Ka'bah. Kitab suci dan Ka'bah. Ya, contoh dari adanya Nabi dan Rasul adalah kitab suci dan Ka'bah. Ya, kitab suci Al-Quran dan adanya Ka'bah. Kemudian apa? Ica, pertanyaan kamu apa? Aku apa? Coba bacakan, Ica. Yang keras, yang keras kurang keras. Ya, apa itu pertanyaannya? Sebutkan 4 Akibat apa? 4 sifat istimewa Nabi dan Rasul. Ya, sebutkan 4 sifat istimewa Nabi dan Rasul, yaitu jawabannya dari kartunya Ica. Apa Ica? Coba sebutkan. Sidik, amanah, tablik, matona. pintar ya. 100 untuk Akibat dan Ica. Coba kamu Sasa. Sebutkan 4 kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan. Tadi udah ya? Udah. Kamu tadi udah. Pertanyaannya. Nah, jawabannya untuk kamu apa? Banyaknya peninggalan dari zaman mereka hidup. Apa? Coba ada yang tahu nggak jawabannya? Hah? Fitri apa? Bukti adanya Nabi dan Rasul. Ya, salah satu bukti adanya Nabi dan Rasul. Banyaknya peninggalan. Contohnya apa? Ka'bah. Tuh kan, Ka'bah adanya di mana? Di Mekah. Kemudian ada tuh di ini, di mana? Di mana lagi? Di Palestina. Ada tuh masjid apa? Al-Aqsa. Ya, ada masjid Al-Aqsa. Kemudian coba, sudah semua? Sudah semua kan? Ya, sudah semua. Sekarang Ibu ambil kartunya ya. Anak-anak senang nggak main kartu? Main kartu senang ya. Ibu ambil
Debbie kakinya. Enggak. Kakinya dikumpulkan kembali ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke depan. Anak-anak lihat ke depan. Ini Ibu akan menjelaskan tentang materi beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Nih lihat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Tadi sudah kan? Nah, kemudian menyebutkan nama-nama Rasul. Terus ketiga, menjelaskan tugas-tugas Rasul. Keempat, menjelaskan sifat wajib Nabi dan Rasul. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, lanjut. Nah, anak-anak, kita akan menonton dulu. Anak-anak boleh menonton film ini dulu. Film Nabi dan Rasul. Disimak baik-baik filmnya ya. Terlalu besar ya. Ini kita menonton tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Semenjak kepunahan bangsa Sodom dari muka bumi, dua kota di Mesopotamia yaitu Babylon dan Niniwe mengalami perkembangan pesat. Bangsa Babilonia adalah bangsa yang tidak mempercayai Allah. Mereka justru menyembah bintang-bintang. Salah satu dari bintang mereka tersebut adalah Marduk yang merupakan bintang terbesar dalam pandangan mereka. Marduk, Tuhan terbesar mereka, dahulunya memiliki sebuah rumah teramat besar bernama Esagaria yang terletak di atas menara Babel. Bangunan besar ini dulunya merupakan tempat Marduk beristirahat. Setiap tahun pada musim semi di Babylon ada sebuah perayaan jahiliyah di mana masyarakat biasa memperbaharui sumpah mereka pada Tuhannya. Para imam akan menangis di hadapan Marduk hingga ia memberi ampunan atas kota itu. Seluruh bangunan pun kemudian dibersihkan dan sesaji yang dihidangkan untuk menghormatinya. Upacara itu berakhir dengan sumpah setia seluruh rakyat Babylon kepada Marduk. Namun demikian dalam perjalanannya, Marduk ternyata memiliki seorang pesaing, yaitu Raja Namrud. Siapakah Tuhan kalian? Engkau wahai Namrud yang agung, engkau wahai Namrud yang agung. Namrud kemudian memberi hadiah bagi siapapun yang mengagungkannya dan yang memberi penghormatan di hadapannya. Namrud sungguh-sungguh dipercaya semua orang bahwa ia adalah Tuhan yang sebenarnya. Cepatlah, ayo cepatlah. Raja Namrud tidak suka kita memulainya. Ayo cepat. Pada masa awal pemerintahannya, Raja Namrud memerintahkan keadilan dan kejujuran. Namun kesombongan merasuki hatinya. Sehingga lambat laun, ia sangat ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ia pun kemudian benar-benar mewujudkannya. Ia menghendaki gelar dan posisi barunya ini diukir dan disebarluaskan ke semua tempat. Kini rakyat Babylon harus mulai menerimanya sebagai Tuhan mereka dan harus menyembahnya. Tak peduli apa yang diperintahkannya, semua harus dipatuhi. Sahdan dalam sebuah pertemuan agung, para peramal bintang-bintang menyampaikan, dan bertindak sebagai monster yang haus darah. Orang yang mendapatkan keselamatan
dan senang membantah padanya. Hal ini telah menjadi cerita dari dahulu kala hingga nanti di hari keputusan. Semoga kedamaian terlimpah kepada orang-orang yang menyerahkan diri mereka. Nah, anak-anak sudah menonton filmnya. Bagaimana filmnya, seru? Seru. Ada yang bisa menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim? Secara singkat, silakan. Siapa yang mau cerita? Siapa yang mau cerita? Kita mau cerita? Atau kita mau cerita? Hah? Lala mau cerita nggak? Siapa yang berani menceritakan kisah Nabi Ibrahim? Ceritakan kembali kisah dari film yang kalian tonton tadi. Citra, silakan. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Arab Nabi Tania. Nabi Ibrahim. Ya, terus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Raja Namrud. Kemudian? Raja Namrud mengakui dianya Tuhan, padahal yang Tuhan adalah Allah satu-satunya. Nabi Ibrahim dipenjara karena ia membunuh atau menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh Raja Namrud. Ya, Lalu ia dipenjara dan dibakar. Namun Allah selamatkan dengan api itu digantikan dengan mawar-mawar yang wangi. ya, benar. Nah, tepuk tangan buat Citra semuanya. Cerita dari film Nabi Ibrahim. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Lihat. Nah, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Jumlah nabi itu banyak, ya. Jumlah nabi itu banyak. Sedangkan Rasul menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Jadi Rasul itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Nih, jumlah nabi dan Rasul ada berapa? 25. Anak-anak bisa menyanyikan lagu Nabi dan Rasul? Bisa. Ayo, kita 1, 2, 3. Sekarang tugas Nabi dan Rasul. Tugas para Rasul yaitu satu apa? Bacakan coba. Ya, tugas yang pertama yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah SWT. Contohnya melaksanakan sholat. Tidak boleh menyekutukan Allah. Percaya kepada batu itu termasuk perbuatan musyrik. Yang kedua apa itu? Menyeru kepada manusia untuk beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat itu pasti datangnya, tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam kebaikan dan kebahagiaan. Ya, menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam kebaikan dan kebahagiaan itu adalah tugas Nabi. Misalkan hukum zakat dijelaskan, hukum sholat dijelaskan, ya. Kemudian yang keempat, Menjadi risalah kebenaran. ya, Nabi dan Rasul itu tugasnya banyak
dari Allah SWT. Yang terakhir apa? Nabi dan Rasul tugasnya memberikan peringatan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah. Dan Nabi juga memberikan kabar gembira, yaitu surga bagi orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Tadi Ibu menjelaskan tentang tugas para Rasul, Nabi dan Rasul. Kemudian ini adalah 5 Rasul ulul azmi. 1. Nabi Nuh alaihissalam sabar. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam taat dan berani. 3. Nabi Musa alaihissalam apa itu? Nabi Isa alaihissalam apa? Nabi Muhammad SAW apa? Kalimah paling sempurna. Kemudian ini bukti adanya Nabi dan Rasul itu apa? Banyaknya peninggalan mereka hidup seperti Ka'bah. Ya, banyaknya peninggalan dari zaman mereka hidup seperti Ka'bah. Adanya kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Kemudian sifat wajib Nabi dan Rasul. 1. Sidik, amanah, tabligh, dan meneladani akhlak Nabi dan Rasul. Salah satu bentuk keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul adalah dengan cara meneladani mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan. Harus memaafkan kalau teman bersalah dan juga tidak boleh jahil pada teman ya. Nah, materinya untuk Nabi dan Rasul sudah selesai anak-anak. Sekarang ibu guru mau memberikan tugas, yaitu anak-anak diisi ya. Pertanyaannya diisi. Setelah itu nanti ada tugas kelompok ya. Ibu bagikan dulu. Beri nama ya, jangan lupa beri nama. Jangan lupa diberi nama itunya, tugasnya. Dijawab pertanyaannya. Nah, silakan diisi. Tadi materinya sudah Ibu kasih. Nah, sekarang anak-anak diisi pertanyaannya. Lengkap tugasnya diisi. Tempat kerjanya diisi ya. Tugasnya? Sudah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ya. Bukan ya tugasnya ya. Kita kasih nama belum? Kasih nama dulu. Jangan lupa beri nama. Sudah lupa? Sudah kasih nama? Tadi sudah? Tadi sudah belum? Jangan lupa ya, Ferry kasih nama, Sultan beri nama ya. Citra udah? Fitri sudah? Ya? Kita sudah? Hamza sudah? Cak, udah Cak? Ya, Bila udah belum? Udah selesai? Abila sudah? Ebi? Semua? Ya. Yang belum siapa? Raka sama Sultan sama Ferry. Ayo, kumpulin dulu. Udah selesai? Ayo Sultan, Ferry.
Tuliskan sesuai dengan tugasnya. Ceritakan tentang nabi yang ada di tugasnya, sifatnya, ya. Ini misalkan menceritakan kisah mukjizat yang diberikan Nabi Daud. Yang diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Ceritakan Nabi Daud itu bisanya apa? Mukjizatnya apa? Ayo ceritain. Kemudian ini Nabi Sulaiman ya, kelompok dua Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa berbicara Bahasa binatang. ya, terus apa lagi? Tuh bisa menaklukkan jin, ya kan? Terus kelompok tiga apa tadi? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, pinter. Kelompok ini 4 tentang siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Ceritain tentang Nabi Muhammad. Mukjizatnya apa Nabi Muhammad? Ya, pinter. Tulis. Sudah selesai, kita akan presentasikan hasil dari diskusi tadi, anak-anak. Yang tadi sudah selesai duluan kelompok 4 ya? Apa mau dari kelompok 1? Berarti kelompok 1 dulu yang presentasi atau dari kelompok 4? Empat. Nah, kelompok 4 yang selesai duluan tadi ya. Tidak apa-apa, kita kocok aja dulu ya. Ayo kelompok 4 silakan maju. Semuanya maju, yang berbicara 1 orang. Ayo. Ayo silakan. Yang tadi yang berbicara siapa yang akan menjelaskannya? Ayo silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan Hasil diskusi tentang mukjizat Nabi Muhammad. ya apa coba silakan kakak. Nabi Muhammad memiliki mukjizat Al-Quran, memiliki akhlak yang sempurna, Ya, Isra dan Mi'raj, yang keras. bulan, Ya, langsung dikabulkan. ya doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak dan pohon kurma merintih. Banyak lagi mukjizat Nabi Muhammad. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan untuk lagi. Kemudian kelompok 1 silakan. Ayo maju semuanya kelompok 1. Ayo presentasikan. Ayo 1, 2, 3. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan Hasil diskusi ya, yaitu tentang Nabi Daud alaihissalam. ya. Nabi Daud alaihissalam mempunyai mukjizat bisa menggunakan besi, yaitu salah satunya membuat batu dari besi, Ya, terus dan bisa berbicara dengan baik. pintar. Ya, mukjizat Nabi Daud yaitu menggunakan besi. Dia pandai membuat baju besi, baju perang, kemudian berbicara dengan burung, kitab Jabur, dan apa satu lagi? Bersuara merdu. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Tepuk tangan, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Ayo kelompok 2, semangat. Ayo. Ayo 1, 2, 3 mulai. Kami dari kelompok 4 Kelompok 3. Kelompok 2 ya? Ya kelompok 2 ya. Kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi tentang mukjizat Nabi Sulaiman. ya apa? Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang bahwa hewan. Ya, benar. Nabi Sulaiman memerintahkan Nabi Sulaiman dari Mekah ke kerajaan Indonesia. Terus apa lagi? Memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Kemudian dapat memerintahkan jin, ya, dan memiliki kekayaan. Nabi Sulaiman adalah nabi terkaya, memiliki kekayaan Nabi Daud. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2, silakan duduk. Sekarang kelompok 4. Ayo kelompok 4 maju. Ayo Sultan, Arif, maju. Ayo maju. Ya,
Jadi kamu kelompok 3 silahkan presentasikan. Kami dari kelompok Dengarkan tentunya. ingin menceritakan kisah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, terus? Pada zaman dahulu hidup seorang raja yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Lalu datang seorang peramal bintang. Ia berkata suatu hari nanti akan ada bayi yang akan memusnahkan berhala-berhala yang dibuat oleh Raja Namrud. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah ia dibakar, tapi api itu tidak panas melainkan dingin. Oh iya, bagus, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah dia dibakar hidup-hidup tapi tidak mati. Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin. Terima kasih kelompok 3. Dikembalikan lagi hasil diskusinya nanti dinilai sama ibu ya. Silakan duduk lagi. Tadi anak-anak sudah belajar berdiskusi tentang sifat Nabi dan Rasul. Nanti anak-anak di rumah tuliskan sifat Nabi dan Rasul ya yang kalian pelajari hari ini. Itu PR-nya untuk nanti pertemuan yang akan datang. Dari pagi kita sudah belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang tidak? Ya, yaitu belajar tentang apa yang dimaksud dengan Nabi. Ada yang tahu? Nabi adalah wahyu untuk dirinya sendiri. ya, sedangkan Rasul Sedangkan Rasul diberi wahyu untuk dirinya lalu disampaikan kepada umatnya. pintar. Tepuk tangan buat kita. Terus. Kemudian sebutkan jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? 25 Nabi dan Rasul. Sebutkan 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Sidik, nanti kata nah, sebutkan salah satu tugas Nabi dan Rasul. Menyeru umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintar. Adalah bukti adanya Nabi dan Rasul. Ada yang tahu? Adanya peninggalan pada zaman mereka hidup. mereka hidup. Contohnya Ka'bah. Kemudian apa lagi? Kitab suci. Apa saja kitab sucinya? Ayo sebutkan. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Iya. Sebelum kita tutup pelajaran ini, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk membaca doa. Dipimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul Akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang enggak subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut, doa apa? Doa naik kendaraan. Bismillah.